orang yang terus-menerus mereformasi dirinya, itu sebab dia bisa menjadi orang kepercayaan raja. Itu sebab ketika dia meminta pun raja mengizinkan. Substansi, dengan transubstansi ini memang gereja powernya luar biasa itu. Kalau ngasih roti itu tubuh Kristus utuh tuh. Kalau ngasih anggur itu darah Yesus benar-benar. Jadi begitu kamu makan, kamu minum, kamu suci sudah. Aktual itu Kristus. Nah, ini dimanipulasi oleh gereja untuk menjadi kekuasaan gereja. Ingat ketika gereja menjual surat pengampunan apa? Surat pengampunan dosa. Ya. Kalau dijual ada surat pengampunan KPK, sekarang laris juga kali ya. Ini dosa lebih gila lagi. Andai kata dijual surat pengampunan KPK sehingga Anda tidak dipenjara, itu di bumi. Ini surat pengampunan dosa lebih gendeng. Sehingga penyelewengan oleh gereja lebih parah daripada penyelewengan oleh negara. Mengerikan. Kita jangan menutup mata. Jadi kalau ada orang bilang, gereja Kristen busuk, jangan marah. Emang banyak sih. Kalau kamu mau menjawab mereka, tunjukkan hidup kita tidak seperti yang mereka katakan. Paling tidak kita sudah jadi generasi yang lebih baik. Ini perjuangan kita, saudara. Ya, oleh karena itu roti dan anggur itu bukanlah kehadiran aktual, melainkan lambang kehadiran. Nah, itu yang kita lakoni sekarang ini. Ya, roti, anggur yang kita makan minum bukan tubuh Kristus, tetapi dengan iman kita percaya dia hadir di situ ketika kita menerima itu. Dan kalimat Yesus juga kan begitu, jadikanlah peringatan akan aku. Kalimat itu penting, jadikanlah peringatan. Itu bukan dia yang kau makan. No. Peringatan akan dia. Yang diwujudkan dalam roti dan anggur. Seperti yang sudah pernah dilakukannya. Maka waktu orang menerima roti, ya roti yang ngasih ya Yesus. Tubuhnya masih ada roh. Yang beri anggur ya Yesus, darahnya masih di situ. Sehingga nanti kalau dia mati kita mengingat dia, roti dan anggur yang diajarkannya itu pada waktu dia masih hidup. Nah, itu yang kita ingat. Karena itu penyelewengan seperti ini banyak. Gereja-gereja yang menjadikan anggur roti sebagai pusat penyembuhan. Itu manipulasi. Mengerikan sebetulnya. Semua melenceng luar biasa. Untuk demi kekuasaan yang diidam-idamkan. Sehingga full control pada diri gereja itu. Maka 1 Korintus mengingatkan kepada kita bahwa itu adalah sebuah peringatan yang harus kita kerjakan. Tetapi itu bukan tubuh dan darah Kristus itu secara utuh dalam pengertian kehadirannya. Jadi kritik oleh John Huss ini luar biasa. Dan John Huss ini tipe orang yang memang keras dan ngomong begitu luar biasa. Kalau Inggris mungkin John Wycliffe lebih aristokrasi kali ya, lebih aristokrat. Ya, Bohemia ini mungkin udah mirip sama Luther yang Jerman yang brutal, frontal kalau bertanding. Dan dia tidak pernah berhenti. Bayangkan dia rektor, pengaruhnya besar sekali kan. Yang ngajar di seminari sebagai rektor. Begini, dia guru besar yang dikagumi. Ada beberapa orang yang menjadi asisten daripada John Huss yang dengan rela masuk dalam perjuangan yang penuh dan utuh. Saya rindu kita semua sama. Saya rindu ada yang backup apa yang kita kerjakan. Kalau tahu bagus, mari kita berjibaku, jungkir balik habis-habisan untuk menggarap seluruh apa yang sedang kita garap itu. Sehingga dengan demikian pergerakan dalam melayani Tuhan di dalam semangat reformasi itu terus menyala. Jadi John Huss tidak peduli dengan posisi itu bisa dicopot. Karena kepausan bisa datang kepada raja, lalu raja bilang, suruh cabut itu John Huss. Dan itu yang terjadi pada dia. Ya, pada waktu dia pensiun, dia nggak berhenti, terus dan lebih gila lagi dalam menjalankan tugasnya. Ya. Jadi kalau 56 itu pensiun dia orang lebih sesudah mundur dari kerektoran itu 53. 3 tahun sisa dia pakai lagi lebih gila. Efektif sekali hidupnya. Yuk kita selalu berhitung umur kita udah berapa. Berapa efektivitas hidup kita ini berguna bagi gereja Tuhan. Kalau hidup kita berguna bagi gereja Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, pasti hidup kita berguna bagi keluarga, hidup kita berguna bagi bangsa. Itu sudah pasti, itu konsekuensinya itu. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, semangat dari John Huss ini ya mengkritik pemerintahan gereja, mengkritik teologi-teologi yang dimanfaatkan. Karena semua teologi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri.
Ya, bagi saya sama saja ketika pendeta bilang baptis percik tidak sah, kamu harus diselam karena itu yang Tuhan mau. Itu memanipulasi. Mau selam silakan, mau percik silakan, tapi jangan sekali-kali berkata itu tidak sah. Dari mana kau baca itu? Supaya hanya orang merasa, waduh saya baru dipercik nih, jadi pindah gereja semua supaya diselam. Apalagi kemudian ditambah, inilah yang sah dan inilah yang membawa engkau ke surga. Waduh, lebih gila lagi. Ya, nah praktek-praktek segini banyak, susah. Maka kita perlu cermat setengah mati, perlu sebuah kehati-hatian, perlu sebuah ketelitian. Fenomena gereja sekarang makin menggila. Ya, tetapi yang paling menakutkan di zaman ini adalah sifat apatis daripada umat. Semua ada masa bodoh saja. Maka gereja yang sudah bengkak-bengkok, sudah ada manipulasi uang, gugat-gugatan, tetap aja penuh. Kadang-kadang kita akal sehat kita udah hilang ya. Ini gimana sih tetap aja penuh? Saya sering ditanya orang. Itulah realita hidup. Karena di tempat seperti itu tidak dituntut sebuah keseriusan. Hidup serba berkat dan bukan gugatan terhadap tugas tanggung jawab yang kita emban. Kalau kita bergereja model seperti ini memang paling tak enak. Harus begini, jangan cengeng, maju terus. Padahal kita udah bengek-bengek hidup ini ya. Udah susah banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi demi Tuhan yang hidup, itulah panggilan Kristiani. Ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Tapi engkau akan melihat kemuliaan Raja itu dalam gegap gempita kemenangannya. Dia akan datang dan memberi kepadamu mahkota. Para reformator percaya itu. Dan mereka tidak berhenti dalam menggarap semua hal itu. Oleh karena itu dia juga mengkritik bukan saja pemerintah gereja yang memanfaatkan otoritas Alkitab kepada dirinya, tetapi John Huss juga dengan tajam mengkritik pemerintahan di gereja itu pemimpin-pemimpin dan moralnya. Dia mengkritik pemimpin gereja baik paus, uskup, iman yang bermoral buruk. Ya, gila ya. Jadi paus pada waktu itu sudah mengangkat uskup itu bisa jadi sudah suap-suapan. Jadi praktiknya ada gila, saudara. Sehingga paus ataupun uskup bisa berkolusi dengan raja. Saudara kalau nonton apa itu Musketeer ya. Nah itu ada cerita yang jadi musuh ternyata penggerak peributan antara Inggris dan Prancis, siapa tahu nggak? Uskupnya, kardinalnya di dalam kerajaan itu. Ternyata dia penjahatnya gitu. Tapi cerita itu bukan satu, saudara. Itu bukan asal film. Itu memang historical. Cuma dibumbukan di dalam cerita yang berbeda. Tapi praktek itu sendiri, yes. Maka kita bingung nih, paus-paus ini kan atau uskup ini kan kagak kawin. Buat apa tuh harta banyak-banyak? Karena simpanannya banyak. Bukan cuma uang yang dia simpan. Makanya praktek-praktek di mana kepala bayi ditemukan apa sekarang nggak usah heran. Nah, itulah kemunafikan gereja yang paling mengerikan itu. Ya, tapi awas ya, ini bukan cuma Katolik ya, Puritan di Amerika juga dikritik habis-habisan. Purity, Puritan, bersih, ternyata hidup kelakuannya pun sama. Selalu ngomong tapi ditabrak. Ingat saya bilang di tahun 50-an munculnya majalah Playboy adalah karena melawan kemunafikan gereja. Kami terus terang, itu ceritanya judulnya. Lalu telanjanglah semua situ. Hebatnya, gereja di Amerika rontok, Playboy berkembang kemana-mana. Gila ya. Ini realita loh. Maka kalau kita belajar sejarah, saya ngos-ngosan nantinya, aduh, mau kemana kita ini? Beban saya sangat sulit dengan situasi yang ada seperti begini. Mau apa ini? Ya, bagaimana mengerjakannya? Oleh karena itu, saudara, korupsi, pertanggungjawaban kekayaan gereja yang diputar balik sekarang sudah rame kan. Uang umat gereja dibeli jadi milik pendeta pribadi. Ngeri loh. Pendeta mati, terjadilah keributan antara anak pendeta dan pengurus gereja karena rebut-rebutan, tapi ke pengadilan ternyata akte notarial atas nama Pak Pendeta, jemaat nggak bisa apa-apa. Beli pakai uang jemaat, bangun pakai uang jemaat, hak kepemilikan pendeta personal. Maklum kenapa bisa terjadi? Jawabannya selalu sama. Kalau saya ngomong banyak orang, saya bilang lu jangan begitu dong. Ya Pak, kita percaya dia. Kamu percaya dia, anaknya belum tentu. Kamu percaya dia tahun ini, tahun depan belum tentu.
Ya namanya pendeta kalau lagi miskin kan masih suka rendah hati dan bisa dipercaya ya. Kalau saudara ada tahu nikmatnya uang, sombong luar biasa, besar kepala, apapun ditilap semua. Makanya semua orang sekarang tren sekali tidak rela jadi hamba. Semua mau jadi bos. Miris sebetulnya. Itulah gereja. Ya, jadi kami ini bukan orang-orang suci yang harus terus didengarkan. Tapi kalau benar, dengarkan. Kalau salah, kritik. Jangan takut kalian. Nanti kalau kita kritik kan Bapak biji mata Tuhan. Tak kita dimarahin. Lah kalau saya biji mata Tuhan, kamu biji apa? Biji salak? Biji dengkul apa? Kamu sama dan saya biji mata Tuhan. Kalau hidup kita benar. Itu penting. Hidup kita lah ukuran kedekatan kita dengan Tuhan itu. Disitulah kita bergumul, disitulah kita bertarung. Jadi memang saudara kalau melihat gereja itu menakutkan ya. Gereja itu kayanya luar biasa. Sampai punya aset yang terlantar dalam tanda petik. Karena di sini tanah gereja, ini punya gereja, semua punya gereja. Gereja itu kaya raya zaman itu. Ya. Nah di dalam kekayaan gereja, saudara bisa melihat representasi kehadirannya udah kayak istana semua kan. Luar biasa itu. Terus gereja itu juga punya intel, punya tentara rahasia sendiri. Jadi kalau Van Braun bikin buku begini, ada betulnya. Dalam indikasi, tapi tidak aktualnya. Ya. Maka ada kelompok Illuminati ya, Illumination itu sebetulnya kan dari sebuah kelompok pergerakan rahasia. Sekarang orang ribut dengan hal itu. Wah ini kelompok ini, wah ini. Saya juga linglung dengan istilah yang diributkan, tetapi perilaku kita tidak ada perubahan. Nah, ini juga mesti hati-hati, jangan terlalu mudah termakan kepada berbagai isu itu ya. Nah oleh karena itu, ini kritik John Huss ini memang Alkitab juga bilang di dalam Titus kan, pilihlah diaken ya kan, yang bisa memimpin keluarganya, yang bisa memimpin hidupnya, mereka-mereka yang tidak serakah. Tertib hidupnya supaya mereka jangan jadi batu sandungan ya, supaya mereka jangan dikecoh iblis. Artinya kalau mereka tidak beres nanti akan muncul berbagai persoalan. Nah itu namanya iblis mengecohnya gitu istilah, sehingga orang mulai memperdebatkan dan menimbulkan keributan. Nggak gampang ya. Kalau mau jadi Kristen, itulah Kristen. Kalau tidak masih ada waktu ya untuk kita hidup mencintai dunia ini dan menikmati sorga dunia ini sebelum kematian tiba ya. Daripada ntar masuk neraka belum pernah sorga dunia kan. Penuhilah semangat di sorga dunia, tahu udah pasti masuk neraka. Kemungkinan saudara masuk neraka dapat tempat duduknya VIP ya. Karena jahat sekali di dunia. Toh kalau tanggung-tanggung baik-baik ditolak sorga, masuk neraka nggak ada posisi pula lagi. Allah apa samat ya. Mau jahat-jahat lah, mau baik-baik lah. Suam-suam kuku percuma dimuntahkan. Tuhan tidak suka, setan gerah. Kawan ini juga nggak bisa dijadikan pengikut setia ini. Di sana mengkhianat, di sini juga nanti ini. Habis kita ya. Sehingga memang harus kita pikirkan dengan cara yang serius bagaimana hidup yang semestinya. Kemudian saudaraku yang kekasih, bagaimana ketika penganiayaan oleh Paus dilakukan? Akhirnya John Huss ditangkap. Ya. Kagak ada salah. Cuma beda sama gereja, itu salahnya dia. Kenapa berbeda sama gereja? Tapi kalau secara teologi yang salah Pak siapa? Gereja. Fakta gereja memanipulasi segala sesuatu. Jadi kesalahan John Huss apa Pak? Melawan kekuasaan. Kekuasaan apa? Yang bobrok. Berat ya. Kita melawan kekuasaan yang bobrok masuk sel. Dan ini dunia. Tapi memang itu yang terjadi. Ya, itu yang ada. Nah karena itu dia dipenjarakan di istana. Ambil, tangkap, masukkan penjara. Di istana itu ada penjara, taruh di situ supaya pengamanannya itu ketat. Karena memang gelombang pengikut John Huss itu makin bertambah gitu ya. Lalu Duke Bavaria meminta kepada John Huss karena mereka memang kenal. Please John, cabut semua kalimat-kalimatmu supaya kamu diampuni. Sehingga kamu tidak dieksekusi nanti kepada kematian.
sahabat, seorang yang punya posisi berbicara. Tapi Jonas berkata apa? Tidak. Apa yang kuajarkan tidak ada yang salah. Jikalau salah, tunjukkan. Memang yang diajarkannya benar? Dia yakin ya. Kita seringkali berubah pendirian hanya untuk kedekatan. Hati-hati. Peganglah prinsip yang harus kita pegang. Ya. Karena kalau kita berubah karena orang dekat sama kita, itu namanya kan pengkhianat. Mengkhianati kawan kita kan. Yang kita sudah sepakat A, tapi kemudian kita jadi B. Jangan pernah begitu. Karena hidupmu akan menyakitkan. Tapi belajarlah untuk bisa dihargai. Karena hidupmu akan dihormati. Reformasi terhadap diri terus-menerus harus bergulat antara pengertian firman Tuhan dan menjadi tindakan aktual di kehidupan kita. Jonas tidak berhenti hanya di situ, kemudian dia rambutnya dipotong pakai gunting besar. Tarik, pruk begitu ya. Jadi bukan digunting normal, istilahnya mahkota ditaruh situ. Dan karena sampai ditarik itu kepalanya berdarah-darah. Ini bentuk penganiayaan. Lalu Jonas dikenakan topi kertas sebagai penghinaan. Kalau Paus kan mahkotanya emas gitu ya. Orang terhormat itu kan mahkotanya keren. Dia dikasih kertas bekas begitu ditaruh di darah kepalanya yang sudah berdarah-darah itu. Ya. Tapi apa kata Jonas? Saya tiap kali saya semua merenung secara mendalam. Pemberani yang hebat. Dia berkata di dalam derita itu, kalian demi diriku Yesus Kristus memakai mahkota duri. Jadi mengapa aku tidak memakai mahkota mulia ini? Karena kertas lebih mulia dari duri, bukan? Kalian pikir ini memalukan? Tidak. Aku bersuka karena ini penderitaan karena Kristus itu. Emang Yesus berkata, dia memakai mahkota duri karena dosa-dosa kita. Reformasi itu adalah diingatkan kepada Alkitab. Diingatkan kepada firman Tuhan dan hidup sesuai itu. Firmannya itu 2000 tahun yang lampau tuh, kalau PB-nya. PL-nya ribuan lagi ke belakang. Tetapi kita diingatkan kepada itu. Kita tidak perlu membangun sesuatu yang baru. No, konteks yang berbeda, yes. Tata organisasi karena konteks berbeda, kita bikin berbeda. Gedung gereja karena penyesuaian dengan lingkungan. Mungkin tidak lagi bisa kita bangun model gereja di Eropa sana. Itu jasa konteks. Tapi konten yang diperjuangkan, dipercaya itu tetap sama. Jonas menerima dengan hormat. Padahal kepalanya sudah berdarah-darah. Karena gunting itu dipaksakan, ditarik rambutnya. Sakit. Perih. Tapi luar biasa. Jikalau dia memakai mahkota duri. Ya. Demi diriku. Menjadi mengapa aku tidak memakai mahkota mulia ini. Dia sebut itu mulia. Kalau rambut digunting pada itu penghinaan. Ya, kan kalau di waktu lampau orang selalu dipakai rambut palsu, wig begitu, itu simbol dari kehormatan. Substansi. Dengan transubstansi ini memang gereja powernya luar biasa itu. Kalau ngasih roti itu tubuh Kristus utuh tuh. Kalau ngasih anggur itu darah Yesus benar-benar. Jadi begitu kamu makan, kamu minum, kamu suci sudah. Aktual itu Kristus. Nah ini dimanipulasi oleh gereja untuk menjadi kekuasaan gereja. Ingat ketika gereja menjual surat pengampunan apa? Surat pengampunan dosa. Ya. Kalau dijual ada surat pengampunan KPK, sekarang laris juga kali ya. Ini dosa lebih gila lagi. Andai kata dijual surat pengampunan KPK sehingga Anda tidak dipenjara, itu di bumi. Ini surat pengampunan dosa lebih gendeng. Sehingga penyelewengan oleh gereja lebih parah daripada penyelewengan oleh negara. Mengerikan. Kita jangan menutup mata. Jadi kalau ada orang bilang, gereja Kristen busuk, jangan marah. Emang banyak sih. Kalau kamu mau menjawab mereka, tunjukkan hidup kita tidak seperti yang mereka katakan. Paling tidak kita sudah jadi generasi yang lebih baik. Ini perjuangan kita, saudara.
Ya, oleh karena itu roti dan anggur itu bukanlah kehadiran aktual, melainkan lambang kehadiran. Nah, itu yang kita lakoni sekarang ini. Ya, roti, anggur yang kita makan minum bukan tubuh Kristus, tetapi dengan iman kita percaya dia hadir di situ ketika kita menerima itu. Dan kalimat Yesus juga kan begitu, jadikanlah peringatan akan aku. Kalimat itu penting, jadikanlah peringatan. Itu bukan dia yang kau makan, no. Peringatan akan dia yang diwujudkan dalam roti dan anggur seperti yang sudah pernah dilakukannya. Maka waktu orang menerima roti, ya roti yang ngasih ya Yesus, tubuhnya masih ada roh. Yang beri anggur ya Yesus, darahnya masih di situ. Sehingga nanti kalau dia mati kita mengingat dia roti dan anggur yang diajarkannya itu pada waktu dia masih hidup. Nah, itu yang kita ingat. Karena itu penyelewengan seperti ini banyak, gereja-gereja yang menjadikan anggur roti sebagai pusat penyembuhan. Itu manipulasi. Mengerikan sebetulnya. Semua melenceng luar biasa. Untuk demi kekuasaan yang diidam-idamkan. Sehingga full control pada diri gereja itu. Maka 1 Korintus mengingatkan kepada kita. Bahwa itu adalah sebuah peringatan yang harus kita kerjakan. Tetapi itu bukan tubuh dan darah Kristus itu secara utuh dalam pengertian kehadirannya. Jadi kritik oleh John Huss ini luar biasa. Dan John Huss ini tipe orang yang memang keras dan ngomong begitu luar biasa. Kalau Inggris mungkin John Wycliffe lebih aristokrasi kali ya, lebih aristokrat. Ya, Bohemia ini mungkin lebih mirip sama Luther yang Jerman yang brutal, frontal kalau bertanding. Dan dia tidak pernah berhenti. Bayangkan dia rektor, pengaruhnya besar sekali kan. Yang ngajar di seminari sebagai rektor. Begini, dia guru besar yang dikagumi. Ada beberapa orang yang menjadi asisten daripada John Huss yang dengan rela masuk dalam perjuangan yang penuh dan utuh. Saya rindu kita semua sama. Saya rindu ada yang backup apa yang kita kerjakan. Kalau tahu bagus, mari kita berjibaku, jungkir balik nggak habis-habisan untuk menggarap seluruh apa yang sedang kita garap itu. Sehingga dengan demikian pergerakan dalam melayani Tuhan di dalam semangat reformasi itu terus menyala. Jadi John Huss tidak peduli dengan posisi itu bisa dicopot, karena kepausan bisa datang kepada raja, lalu raja bilang suruh cabut itu John Huss, dan itu yang terjadi pada dia. Ya, pada waktu dia pensiun dia nggak berhenti, terus dan lebih gila lagi dalam menjalankan tugasnya. Ya. Jadi kalau 56 itu pensiun dia orang lebih sesudah mundur dari kerektoran itu 53. 3 tahun sisa dia pakai lagi lebih gila. Efektif sekali hidupnya. Yuk kita selalu berhitung umur kita udah berapa. Berapa efektivitas hidup kita ini berguna bagi gereja Tuhan. Kalau hidup kita berguna bagi gereja Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, pasti hidup kita berguna bagi keluarga, hidup kita berguna bagi bangsa. Itu sudah pasti, itu konsekuensinya itu. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, semangat dari John Huss ini ya mengkritik pemerintahan gereja, mengkritik teologi-teologi yang dimanfaatkan. Karena semua teologi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri. Ya, bagi saya sama saja ketika pendeta bilang, baptis percik tidak sah, kamu harus diselam karena itu yang Tuhan mau. Itu memanipulasi. Mau selam silakan, mau percik silakan, tapi jangan sekali-kali berkata itu tidak sah. Dari mana kau baca itu? Supaya hanya orang merasa, waduh saya baru dipercik nih, jadi pindah gereja semua supaya diselam. Apalagi kemudian ditambah, inilah yang sah dan inilah yang membawa engkau ke surga. Waduh, lebih gila lagi. Ya, nah praktek-praktek segini banyak susah. Maka kita perlu cermat setengah mati, perlu sebuah kehati-hatian, perlu sebuah ketelitian. Fenomena gereja sekarang makin menggila. Ya, tetapi yang paling menakutkan di zaman ini adalah sifat apatis daripada umat. Semua ada masa bodoh saja. Maka gereja yang sudah bengkak-bengkok, sudah ada manipulasi uang, gugat-gugatan, tetap aja penuh. Kadang-kadang kita akal sehat kita udah hilang ya. Ini gimana sih tetap aja penuh? Saya sering ditanya orang. Itulah realita hidup. Karena di tempat seperti itu tidak dituntut sebuah keseriusan. Hidup serba berkat dan bukan gugatan terhadap tugas tanggung jawab yang kita emban. Kalau kita bergereja model seperti ini memang paling tak enak. Harus begini, jangan cengeng, maju terus. Padahal kita udah bengek-bengek hidup ini ya. Udah susah banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi demi Tuhan yang hidup,
Itulah panggilan Kristiani. Ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Tapi engkau akan melihat kemuliaan raja itu dalam gegap gempita kemenangannya. Dia akan datang dan memberi kepadamu mahkota. Para reformator percaya itu, dan mereka tidak berhenti dalam menggarap semua hal itu. Oleh karena itu dia juga mengkritik bukan saja pemerintah gereja yang memanfaatkan otoritas Alkitab kepada dirinya, tetapi John Huss juga dengan tajam mengkritik pemerintahan di gereja itu, pemimpin-pemimpin dan moralnya. Dia mengkritik pemimpin gereja baik paus, uskup, iman yang bermoral buruk. Ya, gila ya. Jadi paus pada waktu itu sudah mengangkat uskup itu bisa jadi sudah suap-suapan. Jadi praktiknya ada gila, saudara. Sehingga paus ataupun uskup bisa berkolusi dengan raja. Saudara kalau nonton apa itu Musketeer ya. Nah itu ada cerita yang jadi musuh ternyata penggerak peributan antara Inggris dan Prancis, siapa tahu nggak? Uskupnya, kardinalnya di dalam kerajaan itu. Ternyata dia penjahatnya gitu. Tapi cerita itu bukan satu, saudara. Itu bukan asal film. Itu memang historical. Cuma dibumbukan di dalam cerita yang berbeda. Tapi praktek itu sendiri, yes. Maka kita bingung nih, paus-paus ini kan atau uskup ini kan kagak kawin nih, buat apa tuh harta banyak-banyak? Karena simpanannya banyak. Bukan cuma uang yang dia simpan. Makanya praktek-praktek di mana kepala bayi ditemukan apa segala, nggak usah heran. Nah, itulah kemunafikan gereja yang paling mengerikan itu. Ya, tapi awas ya, ini bukan cuma Katolik ya, Puritan di Amerika juga dikritik habis-habisan. Purity, Puritan, bersih, ternyata hidup kelakuannya pun sama. Selalu ngomong tapi ditabrak. Ingat saya bilang, di tahun 50-an munculnya majalah Playboy adalah karena melawan kemunafikan gereja. Kami terus terang, itu ceritanya judulnya. Lalu telanjanglah semua situ. Hebatnya, gereja di Amerika rontok. Playboy berkembang kemana-mana. Gila ya. Ini realita loh. Maka kalau kita belajar sejarah ya, saya ngos-ngosan nantinya, aduh, mau kemana kita ini? Beban saya sangat sulit dengan situasi yang ada seperti begini. Mau apa ini? Ya, bagaimana mengerjakan ini? Oleh karena itu, saudara, korupsi, pertanggungjawaban kekayaan gereja yang diputar balik, sekarang sudah rame kan? Uang umat, gereja dibeli, jadi milik pendeta pribadi. Ngeri loh. Pendeta mati, terjadilah keributan antara anak pendeta dan pengurus gereja karena rebut-rebutan, tapi ke pengadilan ternyata akte notarial atas nama Pak Pendeta, jemaat nggak bisa apa-apa, beli pakai uang jemaat, galangun pakai uang jemaat, hak kepemilikan pendeta personal. Maklum kenapa bisa terjadi? Jawabannya selalu sama. Kalau saya ngomong banyak orang, saya bilang lu jangan begitu dong. Ya Pak, kita percaya dia. Kamu percaya dia, anaknya belum tentu. Kamu percaya dia tahun ini, tahun depan belum tentu. Ya namanya pendeta kalau lagi miskin kan masih suka rendah hati dan bisa dipercaya ya. Kalau sudah rada tahu nikmatnya uang, sombong luar biasa, besar kepala, apapun ditilap semua. Makanya semua orang sekarang tren sekali tidak rela jadi hamba, semua mau jadi bos. Miris. Itulah gereja ya. Jadi kami ini bukan orang-orang suci yang harus terus didengarkan, tapi kalau benar dengarkan, kalau salah kritik, jangan takut kalian. Nanti kalau kita kritik kan Bapak biji mata Tuhan, tak kita dimarahin. Lah kalau saya biji mata Tuhan, kamu biji apa? Biji salak, biji dengkul apa? Kamu sama dan saya biji mata Tuhan kalau hidup kita benar. Itu penting. Hidup kita lah ukuran kedekatan kita dengan Tuhan itu. Disitulah kita bergumul, disitulah kita bertarung. Jadi memang saudara kalau melihat gereja itu menakutkan ya. Gereja itu kayanya luar biasa, sampai punya aset yang terlantar dalam tanda petik, karena di sini tanah gereja, ini punya gereja, semua punya gereja. Gereja itu kaya raya zaman itu. Ya. Nah di dalam kekayaan gereja, saudara bisa melihat representasi kehadirannya udah kayak istana semua kan. Ya. Luar biasa itu. Terus gereja itu juga punya intel.
punya tentara rahasia sendiri. Jadi kalau Van Braun bikin buku begini, ada betulnya dalam indikasi, tapi tidak aktualnya. Ya. Maka ada kelompok Illuminati ya, Illumination itu sebetulnya kan dari sebuah kelompok pergerakan rahasia. Sekarang orang ribut dengan hal itu. Wah ini kelompok ini, wah ini. Saya juga linglung dengan istilah yang diributkan, tetapi perilaku kita tidak ada perubahan. Nah, ini juga mesti hati-hati, jangan terlalu mudah termakan kepada berbagai isu itu ya. Nah oleh karena itu, ini kritik John Huss ini memang Alkitab juga bilang di dalam Titus kan, pilihlah diaken ya kan, yang bisa memimpin keluarganya, yang bisa memimpin hidupnya, mereka-mereka yang tidak serakah, tertib hidupnya, supaya mereka jangan jadi batu sandungan, ya, supaya mereka jangan dikecoh iblis. Artinya kalau mereka tidak beres, nanti akan muncul berbagai persoalan. Nah itu namanya iblis mengecohnya gitu istilah. Sehingga orang mulai memperdebatkan dan menimbulkan keributan. Nggak gampang ya. Kalau mau jadi Kristen, itulah Kristen. Kalau tidak, masih ada waktu ya untuk kita hidup mencintai dunia ini dan menikmati sorga dunia ini sebelum kematian tiba ya. Daripada ntar masuk neraka belum pernah sorga dunia kan. Penuhilah semangat di sorga dunia, tahu udah pasti masuk neraka. Kemungkinan saudara masuk neraka dapat tempat duduknya VIP ya, karena jahat sekali di dunia. Toh kalau tanggung-tanggung baik-baik ditolak sorga, masuk neraka nggak ada posisi pula lagi. Allah apa samat ya. Mau jahat-jahat lah, mau baik-baik lah. Suam-suam kuku percuma dimuntahkan. Tuhan tidak suka, setan gerah. Kawan ini juga nggak bisa dijadikan pengikut setia ini. Di sana mengkhianat, di sini juga nanti ini. Habis kita ya. Sehingga memang harus kita pikirkan dengan cara yang serius bagaimana hidup yang semestinya. Kemudian saudaraku yang kekasih, bagaimana ketika penganiayaan oleh Paus dilakukan? Akhirnya John Huss ditangkap. Ya. Kagak ada salah. Cuma beda sama gereja, itu salahnya dia. Kenapa berbeda sama gereja? Tapi kalau secara teologi yang salah Pak siapa? Gereja. Fakta gereja memanipulasi segala sesuatu. Jadi kesalahan John Huss apa Pak? Melawan kekuasaan. Kekuasaan apa? Yang bobrok. Berat ya. Kita melawan kekuasaan yang bobrok masuk sel. Dan ini dunia. Tapi memang itu yang terjadi. Ya, itu yang ada. Nah karena itu dia dipenjarakan di istana. Ambil, tangkap, masukkan penjara. Di istana itu ada penjara, taruh di situ supaya pengamanannya itu ketat. Karena memang gelombang pengikut John Huss itu makin bertambah gitu ya. Lalu Duke Bavaria meminta kepada John Huss karena mereka memang kenal. Please John, cabut semua kalimat-kalimatmu supaya kamu diampuni. Sehingga kamu tidak dieksekusi nanti kepada kematian. Sahabat, seorang yang punya posisi berbicara. Tapi John Huss berkata apa? Tidak. Apa yang kuajarkan, tidak ada yang salah. Jikalau salah, tunjukkan. Memang yang diajarkannya benar? Dia yakin ya. Kita seringkali berubah pendirian hanya untuk kedekatan. Hati-hati. Peganglah prinsip yang harus kita pegang. Ya. Karena kalau kita berubah karena orang dekat sama kita, itu namanya kan pengkhianat, mengkhianati kawan kita kan. Yang kita sudah sepakat A, tapi kemudian kita jadi B. Jangan pernah begitu. Karena hidupmu akan menyakitkan. Tapi belajarlah untuk bisa dihargai. Karena hidupmu akan dihormati. Reformasi terhadap diri terus-menerus harus bergulat antara pengertian firman Tuhan dan menjadi tindakan aktual di kehidupan kita. John Huss tidak berhenti hanya di situ, kemudian dia rambutnya dipotong pakai gunting besar, tarik, prak begitu ya. Jadi bukan digunting normal, istilahnya mahkota ditaruh situ. Dan karena sampai ditarik itu kepalanya berdarah-darah. Ini bentuk penganiayaan. Lalu John Huss dikenakan topi kertas sebagai penghinaan. Kalau Paus kan mahkotanya emas gitu ya.
Orang terhormat itu kan mahkotanya keren. Dia dikasih kertas bekas begitu, ditaruh di darah kepalanya yang sudah berdarah-darah itu. Ya, tapi apa kata John Huss? Tiap kali saya semua merenung secara mendalam. Pemberani yang hebat. Dia berkata di dalam derita itu, kalian, demi diriku Yesus Kristus memakai mahkota duri. Jadi mengapa aku tidak memakai mahkota mulia ini? Karena kertas lebih mulia dari duri, bukan? Kalian pikir ini memalukan? Tidak. Aku bersuka karena ini penderitaan karena Kristus itu. Emang Yesus berkata, dia memakai mahkota duri karena dosa-dosa kita. Reformasi itu adalah diingatkan kepada Alkitab. Diingatkan kepada firman Tuhan dan hidup sesuai itu. Firmannya itu 2000 tahun yang lampau tuh, kalau PB-nya. PL-nya ribuan lagi ke belakang. Tetapi kita diingatkan kepada itu. Kita tidak perlu membangun sesuatu yang baru. No, konteks yang berbeda, yes. Tata organisasi karena konteks berbeda, kita bikin berbeda. Gedung gereja karena penyesuaian dengan lingkungan, mungkin tidak lagi bisa kita bangun model gereja di Eropa sana. Itu jasa konteks. Tapi konten yang diperjuangkan, dipercaya itu tetap sama. John Huss menerima dengan hormat. Padahal kepalanya sudah berdarah-darah karena gunting itu dipaksakan, ditarik rambutnya, sakit, perih. Tapi luar biasa. Jikalau dia memakai mahkota duri, ya, demi diriku, menjadi mengapa aku tidak memakai mahkota mulia ini. Dia sebut itu mulia. Kalau rambut digunting pada itu penghinaan. Ya, kan kalau di waktu lampau orang selalu dipakai rambut palsu, wig begitu, itu simbol dari kehormatan. Tapi dia ditaruh kertas murahan, kertas recehan. Tetapi dia tetap tidak berubah dalam sikap dan posisinya. John Huss akhirnya diikat di sebuah tiang karena dia tidak mau mencabut kalimatnya. Aniaya demi aniaya justru membuat dia berucap hal-hal yang membuat imam ini, paus ini makin panas. Kalian pikir aku akan mencabut kalimatku? Demi aku dia memakai mahkota duri. Lalu ketika kemudian dia diikat akhirnya dengan rantai, dibawa ya ke pembakaran. Tadi sih John Huss mati dibakar hidup-hidup. Siapa yang bakar? Gereja. Penjahat. Itulah jahatnya organisasi gereja. Kalau kita nggak peka, situasi jahat gereja sekarang pun tidak akan terasa. Tapi kalau kita peka, situasi kejahatan gereja sekarang itu cukup menakutkan. Ya. Tetapi John Huss tersenyum dan berkata, Tuhanku Yesus Kristus diikat dengan rantai yang lebih kuat dari ini. Jadi mengapa aku harus malu diikat dengan rantai yang berkarat ini? Dia sebut rantai berkarat itu, yang tidak ada kekuatannya. Tapi Kristus diikat dengan rantai yang lebih besar. Kekuasaan agama, kekuasaan politik, pikuk orang banyak, menggiring dia ke Bukit Golgota. Jadi mengapa aku harus malu diikat dengan rantai berkarat ini? Sampai sekarang kita tidak tahu persis, tapi diceritakan John menyanyi ketika dalam api itu, sampai kemudian ketika dia mulai api itu naik dan membakar seluruh tubuhnya, suara itu lenyap. Saya selalu menduga-duga himne yang dinyanyikan. Apakah dinyanyi bagi Yesus ku serahkan tubuh dan jiwaku? Saya juga nggak tahu. Tapi saya mulai membayangkan setiap kali orang melihat bergumul di dalam pergumulan kehidupan, di situ mereka menemukan hidup yang sesungguhnya. Di mana engkau menemukan hidupmu? Di pergumulanmu. Di mana engkau menemukan harga dirimu?
di perjuangan yang kau lewati itu. Ketika engkau bisa melewati pergumulan, kau temukan dirimu dan kau temukan rasa syukurmu. Karena itu saudara-saudara, dalam reformasi diri kita belajar dari John Huss. Jangan berhenti untuk berhati-hati mengkritisi ajaran yang sedang berkembang. Tetapi jangan cengeng dalam menghadapi juga berbagai pergulatan persoalan. Bangunlah. Saya ngerti itu tidak mudah. Saya ngerti itu berat. Tapi saya jauh lebih mengerti. Tuhan pasti menghibur engkau. Entah apa caranya saya tidak tahu. Tapi saya tahu Dia pasti menghiburmu. Pas kita reformasi dua sisi ini, pengalaman saya kemarin ya, serangan jantung masuk pikir mati, jujur saja ya, sangat membuat saya jadi sensitif menikmati tiap pergumulan. Ya, kemarin di mobil kita telepon-teleponan ke Kalimantan untuk beberapa daerah, ke bagian pertanian saya ngomong, mereka kirim foto, Pak kita mau panen, tanam 4.000 nila merah, nanti panen Januari. Tapi kemarin rupanya hujan. Pak, waduk buatan ini, waduk ini udah mau longsor yang di samping kolam. Loh kenapa? Hujannya deras banget Pak, ditunjukkan. Udah kayak sungai mengalirnya kencang, fotonya aja udah kelihatan tinggi airnya. Ya. Udahlah kalian benar jangan ditunda-tunda lagi, bikin batu kali. Lalu saya telepon Pontianak, supaya mereka rapat di sana. Jujur aja saya udah pengen besoknya tuh mau pergi aja ke sana. Cuma masih ngitung-ngitung fisik juga nih. Ya. Januari nanti berangkat, saya akan ada beberapa hari lagi tinggal di sana. Ya, tentu ulang tahun kan biasanya Jumat, Kamis kita berangkat, Sabtu pada pulang. Nah, saya mungkin Senin baru pulang. Saya mau share juga lebih banyak waktu lagi untuk anak-anak kita di sana. Saya rindu dari mereka muncul kegairahan, semangat reformasi yang menurun, yang terwarisi. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan pernah berhenti ya. Itulah reformasi, itulah mengingatkan kita. Jadi kalau kita susah sekarang ini, waduh Pak kita gereja susah, gereja diprotes, gereja dibakar, ya elah. Sebetulnya kita terlalu cengeng saudara. Maafkan saya, terlalu cengeng. Belum ada pemimpin kita ditangkap lalu dibakar hidup-hidup, udah nggak ada lagi tuh. Dipermiskin, dipersulit, belum ada. Mari kita tetap berjuang dengan perjuangan yang ada, tapi jangan pernah semangat kita berhenti. Boleh kau tutup gedung ini, boleh kau usir kami, tapi tidak akan pernah kau tahan jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Orang boleh tahan tubuh kita, emang jiwa kita berhenti? Kalau Tuhan mau, apalah sulitnya dia menggerakkan banyak aspek. Terlalu sederhana itu. Ya. Tapi dia tahu bagaimana menggerakkan banyak hal. Biar ini menjadi pergumulan kita, pemikiran kita, saudaraku yang kekasih. Ya, ini adalah sebuah ilustrasi gambar ketika John Huss dibakar. Agak menarik kadang-kadang kita pikir ya, kenapa dikasih mahkota ya? Ya. Beberapa gambar itu menceritakan itu. Gambar itu mau menceritakan bahwa dia dibakar hidup-hidup. Mahkota sorga sudah jadi punya. Cara pelukis-pelukis itu mengukirkan, saya coba berpikir, kenapa nggak digambarkan lebih ribet, lebih sulit? Loh, John Huss adalah simbol orang yang mati memakai mahkota sorga, mengingatkan kepada mahkota kertas yang dipasang di kepalanya. Ini mulia, karena dia sendiri yang ngomongkan, lalu direfleksikanlah dalam mahkota yang dipakainya. Mulia. Saya berharap ini boleh menjadi pembelajaran kita, tetapi tidak hanya cukup untuk mengerti, menyemangati kita supaya kita punya semangat ekstra untuk bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saya stop sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya bagian ini ya. Oke, itu ada mic-nya di bawah. Silakan, angkat tangan saudara. Takut nanya karena takut dilibat nanti diminta mati juga kita gitu ya. Lebih bagus nggak nanya dah. Ya silakan. Siapa yang mau bertanya angkat tangan supaya mic-nya bisa dikasih. Gerakan-gerakan ini mestinya kita kritisi ya. Dulu kenapa sih gini, kenapa sih? Anak-anak muda juga ya, Pak Anan dulu ya. Anak-anak muda, ayo anak-anak remaja, anak pemuda kita ini mesti kritis.
Terima kasih, Pak. Inilah yang juga pergumulan hidup saya selama ini. Yesus yang dihadapi terakhir adalah maut. Kemudian dalam 1 Korintus 15 juga dikatakan bahwa darah dan daging ini tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Di ayat yang lain dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, dan bahkan dikatakan bahwa tubuh yang dari Adama ini akan hancur. Dan kemudian hanya dalam sekejap aja kita diganti dengan tubuh yang baru. Ada tubuh jasmani dan kemudian ada tubuh rohani. Menarik pada waktu si John Huss ini dibakar. Pada waktu itu kebetulan saya juga baca ininya, kisahnya. Dan ada satu membandingkan dengan satu buku lagi, di mana seseorang itu pada waktu dibakar dia nggak kerasa apa-apa. Karena pada waktu itu seluruh pikiran perasaannya itu terpusat kepada sesuatu. Dalam hal ini mungkin John Huss ini kepada Yesus. Sehingga pada saat dia dibakar dia berpikir bakarlah, nggak ada masalah, gitu. Ya. Tetapi di dalam kekinian nih Pak sekarang, kita ini kan terlalu melekat dengan tubuh kita. Apa Bapak ada kiat-kiat khusus? Oke. Untuk itu, Pak. Yang pertama, tubuh kita akan mati karena tubuh kita adalah tubuh yang fana. Semua akan habis. Yang kedua, perang kita melawan roh di udara itu bicara setan dan bukan musuh fisik ini. Bukan orang yang nutup gereja, tapi setan yang menggerakkan orang itu. Sehingga ngadepin setan tentu tidak bisa kamu pukul kan, tidak bisa kamu tembak kan begitu. Bagaimana kesetiaan kesungguhan iman kita yang menghadapinya? Karena seringkali godaan setan sebetulnya adalah pesta pora kita. Perhatikan kalimat saya, godaan setan yang bisa kau lawan itulah pesta poramu. Itulah pesta yang sesungguhnya. Waktu kau bisa berkatakan tidak pada dosa dan kamu berhasil, itulah pesta yang sesungguhnya. Dan pesta itu bisa kamu terluka, bisa kamu kehilangan dan seterusnya. Unik, absolutely paradoks pesta dalam Tuhan. Kemudian kalau kita tanya kiat-kiat, saya pikir saya nggak berani juga ngomong kalau dibakar itu kita ada fokus sama Tuhan, kita nggak merasa sakit. Saya nggak tahu yang ngomong itu pernah dibakar apa enggak, kan kira-kira begitu. Tetapi saya cuma lihat Yesus, dia memikul salib, lalu di atas kayu salib dia bilang, aku haus. Ini rasa haus. Penderitaan itu saya kira tidak hilang, tapi itulah kehormatan boleh menderita. Paulus itu apa kurang fokusnya kepada Tuhan? Ya, lalu dia bilang, apa namanya? Kalau boleh duri ini, lalu sakitnya luar biasa loh itu, berasa loh. Tetapi di sakit itulah cinta kepada Tuhan membuat kita kuat melewatinya, bukan hilang rasa. Karena saya pikir kalau begini nanti saya khawatir orang jadi salah paham lalu dipikir percaya Yesus sama dengan ilmu kebal. Menderita yes, tapi penderitaan tidak mengalami apa tidak memenangkan kebahagiaan kita mengikut Tuhan itu yang lebih kuat. Seorang ibu kerja keras demi anak yang dicintai, rasa capek enggak? Gila kadang-kadang tuh ibu ya, pergi ke sekolah apalagi kalau udah single parent, pergi ke gereja apa kantor, pulang kantor, masak lagi, masak pagi, pergi kantor, pulang kantor, masak lagi ngurusin anak. Kayak nggak ada capeknya. Saya kalau ingat-ingat mama saya dulu membesarkan kita dua dalam pola single parent, ini saya perhatiin hari ini saya baru bisa apresiasi itu. Ya, dia kerja pergi, kadang-kadang dia pulang karena di Dikbud, dia departemen pendidikan dulu ya, pulang bawa kertas-kertas yang nggak dipakai lagi yang mau dibuang, dia jual dulu bisa tambahin apa, beli makanan. Aduh, saya bajingan juga dulu ngelawani mama melulu gitu ya, tapi hari ini saya baru bisa makin ngerti. Tetapi kenapa ya dia kuat mendidik anak-anak yang tergolong bandel ya, lalu dalam kesendirian? Saya hanya tahu satu, kalau bukan cinta apa namanya, betul ya? Nah ibu-ibu di sini kan juga ngalamin, ada kesakitan, tetapi terus kita maju. Pengharapan itu selalu terbesit. Ya, karena itu semarah-marahnya kita pada anak kita, ada titik kan, ketika duduk dia merenung, nangis kita ya. Kenapa kita mesti ribut dengan dia? Kita merenung. Itulah kekuatan cinta. Cinta membuat kamu kuat menahan rasa api. Bukan api nggak sakit loh. Cinta membuat kamu kuat menahan mahkota duri. Bukan duri nggak sakit loh.
Yes, sakit. Tapi cinta itu jauh lebih besar kuasanya dari situ. Nah, oleh karena itu kalau kita tanya apa sebetulnya mesti kita lakukan, saya akan berkata sederhana saja. Kalau engkau mencintai Yesus, kau tahu apa yang dia mau, lakukanlah. Saya suka Alkitab bilang, barang siapa yang setia dalam perkara apa? Kecil, akan diberi kesetiaan dalam perkara yang bagaimana? Mau dikasih perkara besar, perkara kecil aja enggak. Ya, saya belajar pegang prinsip. Teman-teman semua tahu, kita sudah dirikan nikah. Saya adalah pendiri. Menurut undang-undang tidak boleh pendiri, apalagi dia pembina di atas itu, dibiayai oleh yayasan. Saya tidak terima gizi. Pergi ke Kalimantan saya bayar sendiri. Lebih terhormat saya minta uang sama kalian. Gue mau pergi tiket kagak ada yang bisa lu kirim gak? Ya syukur-syukur sampai hari ini belum pernah mulut saya harus memohon supaya saya dapat tiket. Tapi selalu ada saja yang mensupport. Dan saya berangkat dan saya bereskan. Kadang-kala kalau saya pergi itu bukan persoalan sederhana loh. Kan berkali-kali saya bilang, kalau saya pergi artinya apa? Saya menolak undangan khotbah. Kalau saya menolak undangan khotbah artinya apa? Uang hilang. Godaan saya untuk khotbah ini, orang kasih saya PK udah gila-gilaan. Godaannya gede. Dilepas sayang tuh gitu ya. Tapi apakah harus aku melacurkan diriku untuk itu? Tidak. Ternyata aku juga nggak mati kelaparan. Sekarang banyak sekali kebaktian-kebaktian, apalagi kalau udah malam saya tolakin. Semua nyaris kelas PA. Saya didik murid lebih berbentuk. Kalau saya khotbah di gereja saya nggak tahu mereka ngerti apa. Tapi kalau PA, saya bisa lihat perubahan pikiran mereka. Nah, jadi di dalam bagian ini ya silakan yang kamu nanti kamu lewati dalam hidup itu apa. Nah, itu dilatih. Ini Tuhan mau gini. Nggak enak kadang-kadang ya jalani. Tapi memang sih ngilu lah. Sakit lah. Tapi memang by proses, by progress gitu. Nah, itu memang pergerakan hidup yang tidak sederhana. Tapi saya selalu percaya Tuhan akan tolong. Ya, karena tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Jadi di situ sebetulnya kita jangan membayangkan nanti kita ditangkap dibakar api, belum tentu. Kelas kita belum tentu seperti John Huss. John Huss tidak sayang dengan posisi rektornya, posisi bergengsi yang ditunggu semua orang tuh. John Huss tidak sayang dengan kedekatannya dengan Duke of Bavaria-nya itu, bangsawan hebat rajanya itu. Gak peduli. Sorry, my brother, you tolong saya, thanks. Tapi kalau kau suruh aku cabut kalimatku, enggak. Lebih bagus aku di sini. Kalaupun harus mati. Waduh. Kadang-kadang kan kita gila ngeliatnya ya. Tuh raja temennya juga, aduh lu gimana, gua nggak bisa ngerubah keputusan Paus. You mesti berubah lah. Nanti saya ngomong Paus supaya kamu nggak dihukum mati. Enggak. Aku tidak ada yang salah aku ajarkan. Nah prinsip itu kan keteguhan itu sejak dia masih sekolah pasti itu kan ya. Terus berkembang jadi rektor, prinsip dipegang, tidak sayang jabatan, terus. Akhirnya jadilah John Huss. Ya saya kira banyak angkatan John Huss yang sama-sama sekolah di seminari ya. Lalu sekarang sudah jadi asisten Paus kan itu pada waktu itu. Teman satu angkatan terpaksa kita hadap-hadapan. Mungkin dia bilang kita goblok. Tapi teman kita itu menjual diri ke kepausan. Ini tidak. John Huss itu aja beda sebetulnya. Nah, jadi ya, tidak ada kiat yang terlalu spesial dalam hidup ini. Apalagi kalau saya baca Alkitab. Kecuali just do it. Lakukan. Kalau kamu pelayanan, kamu di kepanitiaan, ditinggal sendiri kerja, jangan cengeng, bereskan. Orang lain boleh tidak bereskan. Saya selalu ajar prinsip anak-anak. Aduh nanti kita gini. Orang lain boleh lari, kalau kau tinggal sendiri itu berarti berkatmu ya. Bodoh sekali kamu, kok marah-marah terima berkat Tuhan. Iya kan? Kalau kerjaan 5 ditumpukan pada kita karena 4 melarikan diri, berarti engkau menerima 5 kali lipat yang berkat mesti mereka terima Tuhan kasih sama kamu. Nah ini kelihatannya kan kecil-kecil di dalam hidup kita nih. Kecil-kecil loh. Nah itu mesti kita lakoni. Ya jadi saya pikir banyak aspek yang mungkin kita lupa. Kadang-kadang kita kalau bergereja ini terlalu lihat terlalu globalnya. Sorry saya bilang misalnya kalau pendeta kan udah khotbah sana khotbah sini, hebat kan gitu kan. Ini yang kadang-kadang jadi salah kaprah. Padahal bukan khotbah sana sininya, kamu lakukan apa? Itu kata kuncinya. Nah jadi memang akhirnya kelupaan, akhirnya ya nggak pernah tajam. Ya.
Oh, Kan saya belum dibagi, Pak. oke. Gini, kalau bagi Paulus tubuh jasmani rohani, dia mau mengatakan hidup kita itu dunia dan akhirat. Hidup kita bukan cuma dunia jasmani, akhirat juga. Ya. Saya 3 kali mau mati. Memang buku itu provokatif ya, mati 3 kali. Mana ada orang mati terus 3 kali? Mati cuma sekali kan? Dalam kita bikin mati 3 kali tanda petik. Ya, kita memang sengaja taruh depan pertimbangan provokatif saja supaya orang lihat lalu mau baca apa sih? Ada dia keterangan di dalam apa yang dimaksud dengan mati 3 kali. Ya. Di dalam bagian seperti itu saya mau menceritakan 3 titik. Saya hampir mati. Yang kemarin ini adalah puncak. Yang pertama sampai hampir mati waktu mobil saya terbelah 2. Saya sebetulnya lagi suruh istri saya lupa dulu kita cari-cari. Ada nggak masih file dulu? Saya ingat di foto. Jadi mobil itu terbelah 2 gitu. Tapi yang saya rasa waktu itu saya guru sekolah minggu, rasa sudah hebat, sudah baik gitu ya. Karena bisnismen tapi guru sekolah minggu gitu. Saya rasa saya hebat lah. Pecah mobil 2. Saya cuma teriak, Yesus, Yesus. 1 tangan, pulang. Engkau belum layak kemari. Itu mengganggu saya betul-betul. Wah, habis itu berubah semua saya pelayanan. Tuhan ampun, aku pikir aku udah hebat. Maju lagi terus. Jatuh bangun terus. Nah, dulu waktu saya kan pernah cerita. Saya ketua panitia seksi acara. Udah bikin semua tertulis. Nggak ada yang baca satupun. Hanya saya jumpalitan mesti ngurusin beberapa bagian. Selesai. Saya ingat dulu waktu di Jakarta Convention Hall itu Natal Kabupaten Simalungun. Semua sudah rapat oke, mau kotak sembahan oke, udah selesai gitu kan, bawa HT oke. Tahu-tahu lari semua. Yang HT kagak ada, mendadak, waduh saya mesti telepon sana sini. Yang kotak sembahan nggak ada, waduh saya mesti telepon ke satu lembaga, tolong diambilin bawa situ. Akhirnya saya seksi acaranya, saya mesti bawa acara, saya monitor sama orang gedung untuk atur. Acaranya selesai bagus setengah mati. Orang bingung, berapa tahun kalian persiapan? Dokter rapat saya bilang, kalau kalian belajar melayani Tuhan dan Tuhan menyertai, ya ini namanya. Kalau tanya berapa, mah nggak pantas kita dapat itu. Mestinya bubar itu. Bisa ngerti ya? Nah, jadi tubuh jasmani yang ini harus mempunyai pengharapan lebih besar. Kan tadi capeknya, babak belurnya jasmani itu. Tapi rohani kita itu diberkati Tuhan. Nah karena itu, jangan takut. Hari ini saya mau mati, silahkan. Saya udah nggak pusing lagi urusan itu. Tapi kalau saya dikasih hidup, saya tahu saya untuk apa. Jadi kalau tubuh jasmani ini masih ditempelkan Tuhan di sini nih, berarti saya hidup harus melayani Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tapi saya tubuh yang terbatas dalam pengertian sakit-sakitan ini kan. Saya nggak bisa lari seenak saya. Naik tangga saya mesti ngitung-ngitung, paling nggak 4-5 tangga berhenti sebentar. Ya supaya jangan terlalu capek itu jantung kan, begitu aja. Nah, tetapi apa yang mengganggu? Emang kenapa? Toh semua orang akan tua dan mati ya. Nah oleh karena itulah pergumulan mati 3 kali itu saya mengungkap di dalamnya itu apa sebetulnya meaning mati. Sehingga bagi saya gini, tidak ada hebatnya Big Man Sirait sudah titik mati lalu hidup lagi. Bukan itu ceritanya. Nah, di buku itu saya bilang, kalau orang pasti rame sensasinya itu. Nggak ada hebatnya saya berdoa orang sakit sembuh. Nope. Yang hebat itu Tuhan. Pantang itu menjadi bagian tulisan ataupun buku khotbah saya. Kalaupun masuk itu pelengkap penderita lah itu, cerita itu. Karena itu urusan dia kok. Tapi siapa dia? Itu yang kita mesti ceritakan. Saya nangkap ya. Sehingga buku itu mau mengajak orang melihat perspektif kematian. Maka di dalam bagian itu salah satu saya katakan kan, jangan pernah takut mati, tapi takutlah hidup. Ya belajar hidup yang takutlah. Jangan sembarang ini, sembarang itu gitu kan. Mikir kalau hidup itu loh, supaya hidupmu bener. Maka matimu itu tenang. Orang kan berani hidup takut mati sekarang ini kan. Ada lagi bosan hidup sebelum mati, itu lebih bingung lagi kan, kagak tahu mau kemana. Ya, tetapi karena itu ya, saya waktu nulis asik loh. Ya, jadi yang dulu memang ada di pikiran, terus ada banyak hal yang Tuhan taruh pada diri saya pikirkan. Ya, jadi jangan pernah takut mati, takutlah hidup. Gimana mesti mengisi hidup itu? Supaya hidup jasmani kita ini membawa kita kemana? Ke hidup rohani yang kekal. Itu dikatakan gunakanlah mamon ya. Itu istilahnya. Jadi pertanggungjawaban pemakaian apa yang kita punya di tubuh fisik ini. Sehingga itu jadi tiket besar kita. Tapi jangan salah paham, keselamatan itu karena kasih karunia Kristus. Tapi Tuhan lihat kan,
kamu berbuah berapa kali lipat? 30, 60 atau 100? Kalian rindu yang berapa kali? Halo? 30, 60, 100 rindu yang mana? Oh, kok nggak ada yang jawab nih? Bapak nanyanya ketinggian. Membok 2 kali, 5 kali gitu. Tapi itulah Tuhan mau. Ya, jadi jangan berhenti. Masih banyak waktu kita, tapi jangan lupa sudah pendek juga waktu kita. Ya, ada lagi? Bu Anis. Bigman, di konvensi Gereja Katolik, pimpinan Gereja Katolik yang baru saja berlangsung, yang sepemahaman saya adalah salah satu agenda terpenting mereka, karena di situ dibicarakan berbagai fenomena yang terjadi, kekinian Alkitab, dan mereka menentukan sikap gereja terhadap hal tersebut. Kira-kira sejalan dengan apa yang Pak Bigman katakan tadi, bahwa konten dari Alkitab tidak pernah berubah, tapi konteksnya terus-menerus berubah, dan gereja perlu punya kata sepakat bagaimana menyikapi konteks yang terus-menerus berubah. Yang menarik buat saya adalah biasanya diberitakan bahwa konvensi itu berjalan mulus dan kemudian kesepakatan dilahirkan, dan itu kemudian disosialisasikan oleh gereja. Tapi tahun ini berbeda. Mereka mengakhiri konvensi dengan mengatakan, Paus mengatakan bahwa tidak ada kata sepakat. Artinya isu-isu yang muncul kemudian ditunda untuk dibicarakan di konvensi berikutnya. Salah satu agenda yang mereka sepakati untuk tidak sepakat itu adalah isu gay. Dan buat saya ini adalah berita yang sangat menarik, sekaligus menggelisahkan. Menarik dan menggelisahkan karena untuk hal yang sebagian dari kita, termasuk Pak Bigman, berpandangan sudah amat jelas dan kasat mata digariskan oleh Alkitab, Gereja Katolik yang notabene bisa kita kategorikan sebagai gereja yang lebih punya pandangan konservatif, relatif dibandingkan dengan karismatik misalnya, ternyata bisa tidak sepakat untuk isu itu. Jadi relevan dengan pembahasan kita mengenai John Huss, apa prediksi Pak Bigman? Mungkinkah bertahun-tahun dari sekarang justru Pak Bigman dan kami dan kita yang pada saat ini memposisikan diri bahwa gay itu adalah sesuatu yang salah dan tidak seharusnya ditolerir oleh gereja, tapi justru kemudian bertahun-tahun mendatang kita dicatat oleh sejarah, semacam sejarah mencatat uskup pada waktu John Huss dicatat, artinya justru kita yang kemudian akan dicatat sejarah sebagai orang yang bersikap salah dan berpandangan picik karena tidak mentolerir gay. Ya, resiko atau konsekuensi dari beriman itu sebetulnya bukan cuma era gereja ya, Rasul pun sama. Maka Rasul itu dimusuhi karena orang semua punya kepentingan untuk dirinya dan mencari pembenaran atasnya. Nah, ini menjadi repot. Sehingga di dalam perjalanan gereja, ya, waktu mau memutuskan Yesus dibunuh apa tidak, ditangkapnya hari raya apa tidak, itu rapat para imam pun pro kontra. Nah, ketika mereka sepakat supaya ditangkap jangan hari perayaan, yang terjadi malah di hari perayaan. Nah, kita tahu di situ campur tangan Tuhan karena memang kematiannya jadi pas dengan hari Paskah. Nah, ini kedaulatan Tuhan yang berlaku. Nah, di dalam hidup ini pun kita percaya ada kedaulatan Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kita menempatkan diri di sana. Ada beberapa aspek konten yang benar dan tetap benar dan tidak bisa salah itu tadi ya. Nah, misalnya perjuangan persoalan gay di tahun 1988-an ya. Ada satu riset dari seorang dokter ahli kanker yang mengatakan bahwa gay itu adalah sebuah DNA. Artinya kalau DNA-nya udah gay, ya nggak salah dong dia lahir-lahir sudah gay kan gitu kan. Ini jadi problema serius. Saya pikir kalau ditanya ke pendeta gereja-gereja karismatik atau pendeta bahkan gereja-gereja tradisional pun berdasarkan penemuan ini, saya pikir akan goyah. Sama goyahnya kita ketika tidak mampu menjawab teori evolusi versus teori creation, penciptaan atau evolusi kan begitu. Nah, karena itu memang kenapa gereja itu gagap. Dalam gagapnya terjadilah permasalahan yang serius. Yang kedua, ketidakmampuan itu pun bukan saja gagap dalam pengertian tidak menguasai isu, tapi malas belajar.
Karena gereja itu sudah semacam rentetan warisan, pendeta A mati ganti pendeta B, terus begitu. Tanpa ada pembelajaran. Maka kalau saya ditanya, sampai ke titik ketiga pun saya akan jawab. Pertama, saya tidak setuju dengan gay misalnya. Yang kedua, orang akan bilang saya kampungan. Karena gay pernah ngomong, itu kami nggak pengen Pak. Ya, kita juga kalau bisa nggak begini, ini ada sendiri. Saya cuma jawab sama dia sederhana, itu saya ingat betul tokoh gay yang di Indonesia, siapa Gultom itu, Mimoto Gultom, sama pacarnya itu. Ya. Saya bilang waktu kita ketemunya di CBN, kenapa kamu sampai kemari? Saya diundang. Kalau kamu pengen datang, apakah kamu diundang? Tapi kalau kamu nggak pengen datang nggak? Ya nggak Pak, karena apa pengen? Apa susahnya kamu pengen normal kayak saya? Saya bilang itu sakit. Lalu Mimoto pakai ayat Alkitab Sodom Gomora segala macam, orang salah tafsir segala macam. Muncullah kasus, tapi waktu itu dia belum membaca rupanya buku ini tentang penemuan kanker. Nah, sampai sekarang itu belum pernah dipublish. Karena apa? Penemuan satu orang tidak dianggap itu representatif mewakili kedokteran. Jadi itu masih belum dipublish. Tapi one day bisa nggak itu dipublish sebagai riset resmi? Bisa saja. Kenapa tidak? Tapi saya akan katakan, kenapa juga heran? Karena dokter tidak 100% benar kan ya teorinya. Bisa salah kan? Nah tapi gereja goncang karena ini sudah dianggap representasi saintis gitu loh. Nah, karena itulah kita perlu seperti gini belajar. Mengapa? Karena manusia lahir, jangan lupa ya, begitu manusia lahir sudah berdosa. Maka tidak ada tubuh yang kalaupun nanti terjadi transgender itu, nggak pusing kok kita jawaban itu. Tapi mengapa? Itu misteri Allah paling besar yang perlu kita jawab. Iya kan? Jadi itu menjadi sesuatu isu yang mestinya sudah disiapkan. Kembali ke gereja. Kenapa gereja kemudian terpecah, tidak siap lah. Gereja Reformasi Indonesia, sidang raya, saya waktu itu pergi tahun berapa ya? 3 tahun lalu kali kalau nggak salah ya. 3-4 tahun lalu kita di Australia. Wah rame nih kelompok ini isu diangkat. Tapi isu gay ini, gimana pandangan kita terhadap gay? Waktu itu memang masih masuk, bukan topik utama, istilah topik usulan. Supaya nanti next sinode rapat kita bahas lagi gitu kan. Kenapa itu menjadi menarik? Karena Uniting Church juga di Australia, di Sydney, sudah menerima gay. Ya, akibatnya Uniting Church di Amerika itu sampai pecah dua sekarang, udah. Jadi yang kelompok Injili sama kelompok liberal kurang lebih begitulah mereka menamakan diri. Tetapi yang liberal tetap pakai nama Uniting Church, yang keluar tentu Uniting Church apa kan gitu ya. Jadi isu gay itu dibawa dan saya memang sendiri ngelihat pro kontra cukup luar biasa. Jadi bukan semua bilang, oh nggak boleh, enggak. Ada yang pro loh. Yang pro siapa? Angkatan muda. Yang kontra siapa? Angkatan tua. Saya ngitung nih satu angkatan habis nih. Satu waktu Gereja Reformasi Indonesia pun harus menentukan sikap. Ngikut apa tolak? Saya akan tolak kalau saya masih hidup. Ini kita udah mesti hitung nih. Bisa terjadi? Bisa. Nah itu sebut di Gereja Katolik juga sama. Karena yang konservatif, sebetulnya di dalamnya itu selalu ada yang liberal. Memang secara warisan kan konservatif, tetapi sekarang gereja sebetulnya Katolik itu berpikir lebih liberal loh dari Protestan. Lebih liberal dari Protestan. Terhadap berbagai konservatifnya itu adalah terhadap peraturan yang dia buat. Jadi dia nggak mau kelihatan gereja yang gampang merubah gitu kan. Sehingga walaupun dia mau merubah tapi pelan-pelannya setengah mati. Konsili Trente yang 1960-63 itu kan sudah menyimpulkan misalnya bahwa orang Kristen dulu dalam konsili sebelumnya dianggap orang sesat. Nempel terus lah itu stigma itu. Sampai di 1960-an, orang Kristen itu adalah saudara terhilang yang belum pulang. Miris ya. Nah, kemudian indikasi yang paling repot lagi, gereja memberi ruang kepada evolusi dan teologi untuk berjalan bersama. Artinya evolusi oke, terus creation juga oke. Ini udah pintu terbuka sebetulnya ini. Tinggal satu langkah lagi masuk kan. Habislah kita nantikan begitu. Nah, oleh karena itu tidak heran sebetulnya buat kita membahas ini adalah topik perjalanan Kristen. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Dan makin hari ini kalimat Yesus yang muncul. Engkau akan melihat anti-antikris itu akan datang. Mereka luar biasa, punya daya tarik yang hebat. Bikin mujizat yang belum pernah dilihat orang gitu loh. Termasuk digambarkan dia menurunkan api dari langit. Istilah api dari langit itu tanda yang di PL itu adalah Allah yang membuatnya, bukan setan.
Ketika Allah menurunkan api dari langit membakar korban Elia. Ketika Allah menurunkan api dari langit membakar orang-orang yang mau mengganggu Elisa. Ketika Allah menurunkan api dari langit membakar Sodom dan Gomora dan seterusnya. Makanya kemudian di PB, kalau kau anak Allah turunkanlah api dari langit. Dan Yesus marah kepada orang-orang Yahudi karena tanda itu sebetulnya salah satu yang mereka minta. Tapi kemudian Alkitab mencatat bahwa Antikris akan menurunkan turun api dari langit. Artinya apa? Ilmu itu nanti ada di sana tuh. Tinggal kita nanti bagaimana tuh. Nah yang bikin repot apa? Ini saya harap kalian supaya ngerti ya. Karena sains itu menganggap rendah kekristenan. Kekristenan memang sudah bikin salah terlalu banyak. Galileo dihukum mati. Siapa yang menghukum mati? Gereja. Padahal Galileo benar kan? Bumi bulat dan mudar. Dulu nggak kebayang tuh bumi mulut mudar, kita jatuh banting-banting semua dong gitu kan. Kita juga nggak kebayang kalau kita ternyata tinggalnya di kulit bumi, bukan di perut bumi. Bumi itu kita injek kan, di bawah kita sana gitu loh. Nah, karena itulah sebetulnya apa yang ditanyakan Anis tadi akan menjadi isu yang bergerak terus. Dan itu tidak akan pernah bisa berhenti. Ya, termasuk isu cloning yang masih di hold sekarang ini. Tapi cloning pun akan terus lagi bergerak lagi muncul. Boleh nggak mengcloning manusia? Ya. Sehingga memang isu-isu ini akan menjadi isu-isu yang besar. Tetapi menariknya pada tataran isu yang dihadapi gereja, dunia pun sedang menghadapi isu kan, bioteknik untuk biologi gitu ya. Kan jadi sekarang ada teknologi di mana ayam itu dipercepat supaya sebulan udah gemuk siap makan. Nanti gandum itu cuma tanam sebulan udah gede gitu lah. Mulailah dipikirkan pupuk-pupuknya yang membuat gandum itu tidak akan mati-mati. Jadi terus dia bertumbuh. Nah di Amerika secara terbatas itu pernah dilakukan, tetapi kemudian muncul problem serius. Karena lalang juga tumbuh tanpa mati-mati. Mulai pusing juga begitu ya. Nah kemudian banyaknya makanan-makanan ternak yang ditrans begitu disilang. Akibatnya juga ternyata memunculkan daya tahan yang berbeda, lalu virus muncul dari sana. Lalu muncul penyakit kan, segala macam penyakit kita itu kan asal usulnya sebetulnya sebagian besar daripada ternak. Ternak yang dijadikan manusia itu korban. Nah ini pun nanti percaya akan jadi isu. Kenapa? Ini boleh apa enggak? Lalu gereja diminta ngomong misalnya kan ya. Gereja pun kepusingan. Kenapa? Karena enggak begini orang enggak makan loh. Jumlah penduduk bertambah. Jadi kita menghadapi problem yang amat sangat serius. Itu gereja. Maka gereja sekarang memang sangat naif. Haleluya, Tuhan berkati, beri perpuluhan. Naif sekali kita. Karena kita tidak mampu menjadi garam dan terang dunia. Saya harap diantara kalian semua ya, punya semangat itu untuk mau tahu itu. Jangan bilang gini, aduh Pak terlalu berat lah, kita mau mikirin hidup aja udah susah. Nggak bisa begitu. Memang ini isu yang sangat serius. Ya. Nah oleh karena itu, isu-isu seperti ini memang harus hati-hati kita sikapi. Karena sebetulnya di Indonesia sih sudah ada beberapa pemikir, G itu harus diterima. Cuma masih sebagai individu pada sebuah gereja gitu. Pertanyaan berikut, Yesus Tuhan apa bukan? Hah? Ini di Katolik pecah dua, yang liberal bilang enggak, yang ini bilang di Protestan pun sama. Yang liberal bilang Yesus bukan Tuhan. Yang bilang Yesus Tuhan itu dianggap konservatif. Orang bodoh tidak mikir gitu. Saya dengan bangga akan berkata Yesus Tuhan dan siap berdebat dengan mereka yang bilang dia pintar itu. Tapi itulah realita yang akan terjadi. Nah, konsili demi konsili, repotnya Anis, kalau sudah diputuskan paus, kira-kira gereja Katolik seluruh dunia ngikut nggak? Ngikut tanpa nanya. Karena tidak ada hak gugat kan? Karena itu konsili di sana turun ke bawah. Buah, masuk semua. Berat ya? Jadi kalau sudah organisasi begini ada untungnya. Protestan pecah-pecah kan. Sinode ini terima, sinode ini belum tentu kan. Ada untung dalam tanda petik. Tapi dalam instruksi benernya bagus, instruksi jeleknya rontok sama-sama semua. Ya, ini realita gereja. Jadi hati-hati memang memandang gereja Katolik konservatif itu lebih kepada tata aturannya ya. Tetapi pemikirannya sebetulnya sudah cenderung maju karena di abad 11-12 lah ya, Thomas Aquinas kan, itu sebetulnya ada blueprint teologinya Katolik. Nah dia mengembangkan natural teologi.
Makanya sebetulnya di Katolik itu pelajaran filsafat itu jauh lebih kuat daripada teologi itu sendiri. Pengaruh filsafatnya jauh lebih kuat. Nah, natural teologi itu adalah bagaimana menaturalisasi teologi yang ada. Jadi kalau ke arah isu gay itu, dia malah lebih dekat sebetulnya. Bisa jadi dia lebih dekat. Dan secara pengaruh dia lebih kuat. Nah, tetapi ada isu menarik nih satu ya. Waktu di Amerika aborsi dilegalitas, gereja Protestan setuju loh. Yang lawan siapa? Gereja Katolik. Kadang-kadang kita lihat kan, loh ini kok begini? Please, itu bukan soal sikap iman. Itu lebih kepada posisi politis. Inilah repotnya gereja sekarang. Itulah repotnya gereja sekarang. Maka gereja di sana kalau republik yang bikin apapun, gereja Injili di Amerika mendukung. Serbu Saddam Hussein antikris. Gereja evangelical dukung George Bush karena George Bush orang republik dekat ke evangelical. Orang Demokrat dekat ke kelompok-kelompok liberal. Ngeri ya? Nah, jadi memang petanya ini sekarang makin ribetnya itu adalah kepentingan sosial. Ya, kepentingan politis. Sama kayak kemarin jemaat kan jadi bingung ya. Oh, pendeta itu pilihnya apa? Koalisi Merah Putih, kok Pak Bigman katanya koalisi Indonesia hebat. Saya nggak milih koalisi Indonesia hebat. Saya cuma ngeliat si Jokowi, bagus nih orang. Nggak ada yang lebih bagus dari situ sementara ini. Habis saya nggak masuk list sih ya. Kalau masuk list kan masih mempertimbangkan diri juga kan. Paling tidak sementara bagus banget, ya enggak juga. Tapi orang sudah mulai terkotak-kotak. Kalau yang lain mati-matian sampai khotbah kan, Tuhan bilang pada saya presidennya ini. Terakhir nggak jadi, hanya dia bilang waktu itu Tuhan nelpon, sinyalnya keganggu. Gue pikir itu ternyata yang sebelah katanya. Inilah nih memang repotnya kita. Karena perhatikan ya, gereja, politik, sosiologi, politisi, political itu nyambung tuh. Jadi yang menguntungkan gereja itu mana posisinya? Kalau gereja itu dapat angin dengan ini, dia bisa ke situ tuh. Nah, itulah jahatnya gereja sekarang. Sehingga kekentalan teologi dalam gereja makin berkurang. Karena apa? Memang situasinya kegalauan gereja. Gereja ketinggalan kereta sekarang. Siapa yang paling baik di luar sana? Siapa yang paling baik dalam dunia sosial di konteks Jakarta? Buddha Seci apa gereja? Halo? Buddha Seci, bukan gereja. Jadi orang udah mulai galau jadi Kristen. Lalu dia anggap ajarannya salah, padahal bukan ajaran yang salah kan. Pemimpin Kristen ini yang bajingan semua ini. Bangun gereja gede-gede, apa mewah-mewah. Lalu gugat-gugatan sama ke pengadilan sana 4 triliun, 5 triliun. Sementara Buddha Seci kasih orang miskin. Gimana ya? Luar biasa loh. Saya harap kalian mendengar ini sadar betul banyak yang perlu kita kerjakan ya. Tahun depan saya mau ke Papua, saya harap sudah ada yang bilang, Pak Bingman mau ke Papua, saya ikut Pak. Nanti saya mau bangun sekolah, saya harap kalian, berapa butuh Pak? Bapak duduk pikirkan semuanya, kami yang biayain, kami akan atur teman-teman. Saya lagi nunggu-nunggu kalian ngomong itu, ya asal tahu aja. Sebelum kita mati dipanggil Tuhan, ini kita bikin. Oke, isu memang sangat akan luar biasa. Saudara-saudara senang ya, membaca ini, saya justru karena belajar ini, saya jadi gelisah sendiri sebetulnya. Kebingungan. Ini bagaimana begitu ya? Makin tahu banyak ini makin ribet juga. Tetapi tidak boleh tahu itu berhenti kan ya. Mesti mau lagi. Kesunyian di keramaian. Ketika kau memiliki banyak hal, mengetahui banyak hal, kau bisa sunyi di keramaian. Rasa sendiri. Mau gerak orang belum tentu lihat, tapi kita yang lihat mau gerak nggak ada yang bantu, rasanya kadang-kadang ngos-ngosan. Tapi jangan takut, itulah gereja ya. Maka saya katakan terakhir ya, gereja saya tidak rindu gereja kita jadi gereja yang besar, tapi saya rindu gereja kita jadi gereja yang benar. Jadi saling mendukunglah kita, saling menguatkanlah kita ya, saling membangunlah kita ya. Kemarin majelis sudah rapat dan saya memang usul utamanya, jadi nanti akhir April sesudah Paskah kita akan pindah ke Salemba. Kemarin saya hitung-hitung ternyata 140 kursi masuk. Di sini paling top hadir 130. Ya. Jadi saya pikir tidak akan buang uang pakai di sana. Uangnya kita simpen dulu, kalau bisa beli tanah nanti beli tanah lagi. Saya rasa salah juga saya terlalu lama tidak melihat statistik. Ya. Sehingga asumsi saya selalu 150 160. Ya, jadi dulu memang begitu.
Cuma rupanya perpindahan ke paginya cukup lumayan. Jadi pagi juga lumayan banyak berimbang. Nah, kalau bisa teratur kan, yang jam 7.30 terus nanti yang jam 10 di Salemba teratur, bisa nampung. Ya, uang kira-kira 9 juta per minggu, 36 juta per bulan, bisa irit kan. Jadi kalau saya dipanggil Tuhan, paling nggak segi keuangan pun saya sudah bertanggung jawab lah. Kau buang-buang uang itu Bigman, katanya. Enggak Tuhan ini. Nah, untung majelisnya juga dengerin ya. Jadi ya kita akan lakoni itu. Seirit yang bisa kita kerjakan. Ya, wah Pak kalau di situ kurang ini, kurang enak, saya nggak mau datang situ, Pak. Nggak apa-apa. Jangan datang kau ya. Dan aku pun nggak mau lihat kau di surga. Kau akan berteriak sama surga, pilih saya apa pilih dia. Oke, kita maju sama-sama ya. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kita berdoa, saudara. Ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami melihat sejarah gereja-Mu, kadangkala muncul tanda tanya besar, di mana Engkau Tuhan? Tidakkah Engkau menyertai perjalanan gereja sehingga gereja seringkali terombang-ambing? Muncul pertanyaan besar kami dan kami galau di sana. Apa yang akan terjadi di zaman kami dan bagaimana kami harus menghadapinya? Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, pertetapkanlah langkah kami, dan biar visi itu Kau taruh di hidup kami, sehingga kami tahu melangkah, tak membereskan persoalan dunia, tapi membereskan panggilan pribadi kami dan bagaimana seharusnya kami hidup, bertanggung jawab baik vertikal kepadamu, horizontal pada rekan seiman dan sesama kami dimanapun mereka ada. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu, dan biarlah Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang terus menerus diperbarui itu, ada di dalam batin kami, dan itulah hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan diri, hari-hari kami dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri saudara yang kekasih, dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul.